Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Selamat datang juga di channel ini. Semoga teman-teman semua hari ini tetap semangat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang target jam tayang di YouTube. Di video kali ini juga saya buatkan dalam bentuk presentasi sebagai bahan referensi buat teman-teman sekaligus sebagai bahan bacaan untuk kita semua. Nah, presentasi ini adalah presentasi sederhana yang saya buat secara sederhana juga, namun ini adalah catatan penting terkait bagaimana cara menargetkan jam tayang di YouTube. Nah, tentu konten ini saya dedikasikan untuk para YouTuber pemula, karena bagi para pemula tentu hal yang mendasar yang harus targetkan adalah jam tayang. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk di tutorialnya. Namun sebelumnya jangan lupa saya ingatkan lagi untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa menjadi pelanggan setia dari channel ini. Oke, ini dia teman-teman, judul konten yang kita buat hari ini adalah target jam tayang di YouTube. Agar konten kita bisa memberikan hasil, maka syarat monetisasi YouTube itu ada dua. Yang pertama adalah subscriber, yang kedua adalah jam tayang. Untuk mencapai target subscriber itu perlu penonton, komunitas, atau menggunakan akun palsu. Nah, sedangkan jam tayang itu tidak ada cara lain selain harus ditonton. Untuk persyaratan sampai hari ini, YouTube masih mempersyaratkan dua, mencapai 1000 subscriber, sedangkan jam tayangnya mencapai 4000 jam tayang atau 66.667 menit. Itu sangat tinggi teman-teman. Jadi yang rata-rata dikeluhkan oleh teman-teman pemula adalah jam tayang, karena menurut pengalaman mereka, subscribe itu bisa didapat melalui view, melalui komunitas, atau menggunakan akun palsu untuk memberikan subscribe di setiap channel mereka. Nah, yang agak berat adalah jam tayang, karena konsekuensinya video atau konten yang ada di channel kita itu harus ditonton. Karena hanya cara seperti itulah maka jam tayang itu akan bertambah. Nah, pertanyaan kemudian, apakah semua orang mau atau bisa menonton konten-konten kita, apalagi konten-konten yang kita buatkan? Karena konten kita tidak semua menarik dan cocok untuk semua penonton seperti itu. Kita bahas tentang subscribe teman-teman. Subscriber itu akan selesai dengan sendirinya ketika kita memiliki komunitas. Rata kita menggunakan platform media sosial. Jadi katakanlah kita memiliki komunitas, memiliki grup-grup media sosial. Katakanlah komunitas dari mulai kita SD, itu biasanya di media sosial ada teman-teman, kita bikin komunitas grup SD misalnya, sampai SMP, SMA, bahkan teman-teman kuliah, dan yang sekarang terupdate adalah grup-grup teman-teman kantor atau komunitas-komunitas yang kita masuki, grup sepeda, grup motor. Nah, itu semua komunitas-komunitas seperti itu sebenarnya membantu kita untuk mendapatkan subscribe kan oleh YouTube itu. Nah, oke, kali ini kita anggap saja untuk subscriber telah selesai, walaupun sebenarnya ada subscribe yang masuk pada spam. Nah, kita tidak akan bahas itu. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana subscribe yang dianggap atau yang memenuhi syarat bagi YouTube. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembahasan jam tayang. Nah, target kita adalah 4000 jam tayang. Kita sepakat bahwa untuk mencapai jam tayang itu harus menonton. Artinya menonton sendiri video kita. Nah, sekarang kita akan menghitung, akan menganalisa angka-angka sehingga kemudian target terakhir 4000 jam tayang itu akan tercapai. Oke, katakanlah dalam sehari itu 24 jam. Apakah mungkin kita akan maksimal memutar atau menonton video kita selama 24 tanpa istirahat? Nah, ini juga tidak karena juga komputer juga harus direstartkan. Kemudian kita juga sebagai user butuh istirahat juga, mungkin 24 jam minimal kan memutar video.
Jadi kita ambil angka standar teman-teman 20 jam dalam sehari. Ini saya katakan 20 jam ini maksimal dari pagi sampai pagi lagi untuk satu peramban browser seperti itu. Misal katakan Mozilla atau Google Chrome atau Opera. Nah, jadi menghitungnya adalah 4000 jam tayang dibagi 20 dalam sehari itu sama dengan 200 hari. Untuk mencapai target 4000 jam tayang membutuhkan 200 hari atau sekitar sampai 8 bulan. Jadi kalau kita konsisten dalam memutar video kita dalam sehari menggunakan satu peramban saja itu mencapai 20 jam. Kita menyelesaikan sekitar 7 atau sampai 8 bulan untuk mencapai target 4000 jam tayang. Oke, kita analisa yang lain lagi. Bagaimana kalau kita menggunakan beberapa peramban browser dalam satu perangkat? Misal dalam satu komputer kita menggunakan Google Chrome teman-teman, kita menggunakan juga Mozilla, kita menggunakan Opera, kita menggunakan UC browser. Nah seperti ini, kita menggunakan Chrome, jadi dalam sehari targetnya adalah 20 jam dalam sehari. Nah masing-masing peramban ini mendapatkan 20 jam dalam sehari ketika kita maksimalkan dalam memutar video kita. Maka jumlah total dalam sehari itu ada 80 jam. Hitungannya 4000 jam tayang dibagi 80 jam sama dengan 50 hari atau 1 bulan 20 hari. Jadi kita bisa menghitung seperti itu. Nah, kalaupun kemudian ada peramban yang tidak berjalan, kita bisa mengurangi atau kita bisa mengurangi saja salah satunya, atau kita bisa menghitung sendiri analisa seperti ini. Ini hanya bayangan saja, contoh saja. Karena analisa yang lain teman-teman, bagaimana kalau kita menggunakan lebih dari satu perangkat komputer atau laptop? Hitungannya yang pertama, kita sudah dapat 80 jam untuk satu perangkat memutar 4 peramban. Nah, kita menggunakan atau 3 peramban. Hitungannya adalah ini 80 jam per hari, perangkat kedua 80 jam per hari, perangkat ketiga 80 jam per hari. Dengan memaksimalkan 4 peramban browser, total jam tayang dalam sehari dengan menggunakan 3 perang per hari sebagai target dari YouTube dibagi 240 jam sampai 18 hari. Jadi teman-teman silahkan menyesuaikan sendiri. Jadi sangat singkat teman-teman ketika kita menggunakan beberapa perangkat untuk mencapai target jam tayang. Jadi split layar Windows itu seperti ini, maksimal 4. Kalau saya merekomendasikan maksimal 4. Makanya hitungannya tadi 4 karena capaian target. Jadi seperti ini modelnya, 4000 subscriber. Selanjutnya, bagaimana cara subscribe yang tidak termasuk spam? Itu yang saya bahasakan tadi. Bagaimana komunitas kita itu bisa dihitung sebagai komunitas yang menjadi subscriber kita di channel kita itu betul-betul terbaca sebagai subscriber murni, bukan spam. Kita akan bahas di video selanjutnya. Kita juga akan buatkan part yang kedua atau part yang ketiga, bagaimana cara jam tayang itu dapat terhitung oleh algoritma YouTube sehingga jam tayang itu sesuai dengan target yang kita lakukan tadi. Karena ada beberapa pengalaman teman-teman sudah melakukan hal yang sama tetapi jam tayang tidak terhitung. Ada beberapa cara, ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan sehingga proses memutar video itu hitung sebagai jam tayang. Yang ketiga adalah mencapai target subscriber dan jam tayang dengan memaksimalkan SEO. Nah, di video kali ini teman-teman kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak sudah sampai selesai. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Fikri. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.